Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Biarlah kiranya sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan kiranya senantiasa menuntun langkah-langkah kita. Apapun hari ini yang sedang kita alami, mari kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa ada bersama dengan kita sekalian. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan. Doa saya kiranya ini boleh jadi berkat buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Tuhan tolong kami supaya kebenaran firman yang jauh daripada sempurna dan singkat yang hamba sampaikan boleh jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun jam ini berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Mazmur 29 ayat yang ketiga, ayat keempat, kelima, dan juga ayatnya yang ke-7, 8, 9. Mari saya akan bacakan ayat 3 dari Mazmur 29. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. 7, 8, 9. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca dan menemukan Mazmur 29, saya dibawa kepada sebuah pengertian bahwa seringkali dalam hidup kita ini ya, kita itu menyadari atau yang mungkin sudah terekam selama ini dalam pola pikir kita sebagai orang percaya, suara Tuhan itu adalah suara yang selalu terdengar syahdu begitu ya, lembut begitu ya, menuntun kita, menolong kita, memberikan pengertian kepada kita. Tetapi ketika saya ketemu Mazmur 29, Bapak Ibu Saudara, suara Tuhan itu tidak selalu digambarkan, disampaikan dengan hal yang lembut, yang manis, yang syahdu begitu ya. Tetapi kita ternyata melihat di sana bahwa pemazmur berkata, suara Tuhan itu di atas air. Artinya pasti dikatakan di sana bahwa karena di atas air maka ia akan mulia dan mengguntur. Kita bisa bayangkan kalau mengguntur berarti suara Tuhan bukan dalam posisi lembut, bukan dalam posisi yang syahdu, yang sangat sangat membuat kita mungkin bisa terharu begitu mendengar suara Tuhan itu, tapi firman Tuhan bilang mengguntur di atas air. Berarti suara Tuhan besar dan dahsyat gitu ya, karena mengguntur. Bahkan kemudian dikatakan suara Tuhan penuh dengan kekuatan, penuh dengan semarak. Suara Tuhan juga bisa mematahkan di dalam ayat 5 itu pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Artinya sampai pohon yang besar begitu ya, itu bisa tumbang kalau suara Tuhan diberikan, suara Tuhan dinyatakan. Bahkan di sana juga di ayat yang ke-7, suara Tuhan itu juga menyemburkan nyala api. Dan juga suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Bahkan ayat 9, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang sedang mengandung. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, gambaran ini betapa dahsyat suara Tuhan kalau Tuhan mau menyatakan sesuatu. Ini bicara tentang bahwa dalam segala hal Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan ingin menyatakan pesan, Tuhan ini menyatakan sesuatu yang harus didengar oleh anak-anak yang dikasihnya, tidak selalu melalui hal-hal yang kelihatannya smooth, kelihatannya tenang, tapi melalui berbagai peristiwa yang mungkin kita nggak pernah prediksi, Tuhan bisa berbicara lewat hal-hal seperti itu. Maka ketika waktu itu Elia lari, itu Tuhan pakai keteduhan yang pertama. Tuhan bicara lewat angin sepoi-sepoi bukan. Dan Tuhan juga bisa pakai hal-hal yang besar untuk menggugah Elia kalau Tuhan pengen ngomong kepada Elia. Dan hari ini pemazmur juga menyatakan bahwa Tuhan tidak selalu berbicara dengan lembut, tapi Tuhan juga bisa berbicara dengan keras dan berbicara dengan kuat untuk menolong setiap orang-orang yang dikasihinya mendengar apa yang dia nyatakan. Di sana dikatakan bahwa di dalam ayat 10, Tuhan itu bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya.
Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Jadi Tuhan itu berbicara bisa lewat apapun, lewat media apapun, lewat sarana apapun, dan dengan tone yang bisa berbeda, lembut sampai kepada yang menggelegar, bukan tanpa maksud dan tujuan. Tujuannya jelas adalah untuk memberkati umatnya dengan sejahtera dan memberikan kekuatan kepada setiap umatnya yang mendengar suara Dia. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan berkata keras atas hidupmu dan atas hidup saya, mari engkau jangan anggap Tuhan tidak sayang. Karena Tuhan bisa memakai media apapun, sarana apapun, dan dengan cara apapun untuk menolong setiap orang-orang yang dikasihinya. Karena tujuan Dia cuma setiap orang yang dikasihnya itu mendapatkan kekuatan dan mendapatkan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan sedang mau bicara apa pada kita? Kuncinya cuma hati dan pikiran kita yang boleh kita buka. Kita gak bisa terus menutup hati pikiran kita sehingga kita gak pernah bisa dengar suara Tuhan. Atau mungkin cara berpikir kita adalah, oh Tuhan selalu berbicara lembut, selalu berbicara manis. Tidak, satu kali Tuhan akan berkata dengan keras dan mengguntur seperti kata pemazmur. Bukan tanpa maksud, sekali lagi semua Tuhan lakukan untuk menolong setiap kita memahami Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Mari hari ini apapun yang Tuhan sedang kerjakan atas hidupmu dan atas hidup saya, rasanya suara Tuhan begitu keras ya atas kita. Mari jangan katakan bahwa rasanya Tuhan gak sayang saya ini, atau rasanya Tuhan sedang tidak berpihak pada saya. Apapun yang Tuhan sedang kerjakan atas hidupmu dan atas hidupku adalah yang terbaik. Dengan cara apapun, Tuhan bisa bicara lembut lewat kebenaran firman yang kita baca, lewat pujian yang kita dengar, lewat khotbah mungkin yang diberikan oleh para hamba-hamba Tuhan, atau ketika dalam perbincangan dengan orang dan sahabat, atau kita sedang melihat sesuatu peristiwa, Tuhan bisa bicara di sana, atau juga melalui teguran yang keras yang diberikan. Itu Tuhan juga sedang bicara sebetulnya kepada kita sekalian. Ada terlalu banyak cara yang Tuhan bisa kerjakan Bapak Ibu Saudara untuk menolong kita dalam mengajari kita, mendisiplin kita, dan melatih kita, dan juga menolong kita untuk mendengar suaranya. Maka tidak ada cara lain untuk tiap hari kita boleh selalu lebih-lebih lagi dekat kepada Tuhan dalam hidup kita. Adakah waktu-waktu kita bersama dengan Dia, dan itu akan melatih kita Bapak Ibu. Jadi kita tidak gampang baper gitu ya. Jadi anak Tuhan harus kuat karena segala cara Tuhan bisa buat untuk menolong kita. Dengan suara yang lembut, dengan suara yang nyaring, dengan suara yang menggelegar seperti kata firman Tuhan dan lain sebagainya. Suara Tuhan itu bisa membuat segala sesuatunya yang orang gak berpikir bakal terjadi, bisa bakal terjadi, seperti gambaran tadi membuat padang gurun kades gemetar dan lain sebagainya. Hari ini suara Tuhan disampaikan kepada kita, mari kita belajar mendengarnya. Kalau Tuhan rasanya begitu menggelegar menyampaikannya, mari kita percaya bahwa itu dimaksudkannya untuk menolong kita. Kalau Dia bicara dengan lembut, itu juga dipakainya untuk menolong kita sekalian. Hari ini mari kita belajar lebih lagi memahami cara Tuhan berbicara melalui suaranya, melalui apa yang Ia ingin sampaikan. Tuhan bisa memakai berbagai cara. Dan sekali lagi tujuan cuma satu, menolong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mendapatkan kekuatan dan juga sejahteranya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Apa yang sedang engkau dengar suara Tuhan atas hidupmu, mari engkau terima itu dan engkau akan mendapatkan berkat-berkatnya. Karena sekali lagi tujuannya cuma untuk kebaikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa mengakhiri renungan singkat pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran yang boleh menolong kami. Tuhan hadir dengan suara yang lembut, manis, tapi kadang Tuhan juga bisa hadir dengan gemuruh dan sesuatu yang besar yang membuat gemetar. Tapi kami percaya Tuhan maksudkan itu semua untuk menolong kami, membawa kebaikan dan juga tentunya untuk mendapatkan sejahtera, kekuatan yang kami jalani sebagai manusia di tengah dunia ini. Kami perlu kekuatan yang baru tiap pagi dari Tuhan. Tolong kami, jadikan rema kebenaran ini. Kami percayakan diri, perjalanan hidup kami jam-jam ini. Kalau kami sedang berhadapan dengan banyak hal, Tuhan tolong kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.